Nah, ini contoh diagram lingkaran, ya, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Hanya ini sifatnya data tunggal. Kenapa data tunggal? Karena eh, per itemnya nilainya itu bukan pakai range, bukan pakai jangkauan begitu ya. Kalau data kelompok kan misalkan dari 70 sampai 75 atau 74 gitu ya. Ini kan nilai 70, nilai 80, 60, 90 sama 100. Nah, dari kesimpulan ini, maka kita bilang ini adalah diagram lingkaran untuk data tunggal, ya. Ini contoh diagram untuk data tunggal. Jadi adik-adik kalau ketemu nanti dengan bentuk diagram lingkaran seperti ini, kalian gak usah bingung, tinggal lihat keterangannya aja. Lalu nanti kalian bisa hitung, kan satu lingkaran itu berapa orang. Ini kan pakai persentase nih, ya kan? Penyajian datanya bisa pakai persentase, bisa pakai derajat, gitu ya. Jadi adik-adik gak usah bingung, kalaupun nanti ada beda bentuknya, ini kan masih yang persentase, ya kan? Biasanya identik tuh yang lingkaran tuh selain persentase bisa juga pakai yang bentuk derajat. Bentar Kak Bandar cari yang derajat ya. Ya nanti kalian bisa paham perbedaannya di mana. Atau nanti dari sini kita hitung derajatnya gitu ya nanti ya. Oh ini ada nih. Ada yang derajat. Bentar ya. Kak Bandar kasih lihat. Yang derajat ya. Kak Bandar buatkan satu lagi slide-nya untuk yang derajat. Jadi yang diagram lingkaran ini biasanya jarang yang data majemuk. Keseringannya data tunggal. Nah ini contoh yang derajat Kak Bandar buatkan. Ya. Kalau tadi pakai persentase, sekarang pakai derajat. Nah, kita harus tahu bahwa satu lingkaran itu adalah 360 derajat, betul? Ya. Jadi komposisinya kita harus ngerti. Karena ini pakai derajat, maka korelasinya nanti dengan sudut lingkaran penuh 360 derajat. Gitu. Ya. Nah, di sini ada petani. Petani itu ada 45 orang. Dan dia punya komposisi 135 derajat. Ya. Lalu PNS 60 derajat. Kalau dihitung secara jumlah orang, 60 derajat itu 20 orang. Lalu buruh itu ininya 75 derajat. Secara orangnya berarti 25 orang. Pedagang 90 derajat. Dan dia jadinya 90 orang. Sampai sini nangkep nggak? Jadi seperti yang Kak Bandar bilang kemarin, jarang yang data lingkaran itu diagram lingkaran yang menyajikan untuk data majemuk ya, atau data kelompok. Terjawab rasa penasarannya? Terjawab, Pak. Terima kasih. Terus kira-kira cara menghitungnya gimana misalkan? Gitu. Kalau kalian disajikan data begini, misalkan 45-nya petaninya nggak diketahui berapa orang, pedagangnya nggak diketahui 90 orang gitu. Kira-kira cara menghitungnya gimana? Dari yang terbesar dulu nggak sih yang hitungnya? Modusnya, kalau itu ngomongin modus ya. Tapi misalkan begini, kalau misalkan ini diabaikan ya, ini Kak Bandar hapus ya, angka-angka ini dihapus. Oke, Kak Bandar hapus nih. Ya, angka-angka yang pastinya Kak Bandar hapus dulu. Kita anggap kita belum pernah tahu nih komposisinya berapa orang, hanya diketahui jumlah derajatnya aja. Ya, dan di soal dikasih keterangan bahwa total yang disurvei, biasanya pakai survei. Survei itu misalkan 720 orang. Dalam satu lingkaran yang disurvei ini yang disajikan adalah 720 orang. Oke ya. Nah, maka kalau kalian ketemu soal begini,
dan ditanya misalkan berapa sih masyarakat yang bekerja sebagai petani. Nah, kalian tinggal lihat sudutnya. Si petani itu punya bagian berapa derajat. Kita coba belajar pelan-pelan ya. Ini sebetulnya pelajaran kelas 7 atau kelas 8. Petani itu kan dia 135 derajat. Oke. Nah, tadi Kak Bandar sounding, Kak Bandar infokan bahwa satu lingkaran itu sudutnya kan totally kan 360 derajat, betul? Ya, ini jangan lupa. Maka untuk cari petani, berapa orang? Itu tinggal kita pakai perbandingan sudutnya. Oke, perbandingan sudut petani kan 135 derajat, dibanding dengan sudut lingkarannya 360 derajat. Nah, karena yang ditanyakan adalah orang, berarti kita kalikan dengan jumlah orangnya. Dikali 720 orang. Sampai sini dulu deh. Bisa dipahami nggak? Ini nanti pasti keluar di TK. Waktu ANBK paket C kelas 11 juga waktu tahun lalu ada keluar begini. Statistik data. Bisa jelasin ulang, Pak, ininya kecepatan. Oke. Nah, Kak Bandar simpulkan, Kak Bandar kasih contoh, satu lingkaran ini yang disurvei itu 720 orang totalnya. Ya. Total surveinya 720 orang. Oke. Nah, dari hasil survei tersebut, maka digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran. Ya. Hasilnya seperti ini. Dibaginya bukan dalam jumlah orang, tapi dalam sudut. Ya. Dibaginya bukan dalam jumlah orang, tetapi dalam bentuk sudut penyajian datanya. Jelas? Nah, ketika kalian ditanya, berapa sih jumlah masyarakat sebagai petani pekerjaannya? Maka kalian tinggal lihat diagramnya itu kan si petani dapat 135 derajat kan? Betul nggak? Di gambar diagram lingkarannya petani itu kan derajatnya 135 derajat. Sampai sini aman nggak? Maka untuk cari jumlah orang petaninya berapa, berarti kalian bandingkan sudut petaninya, ya yang ada di diagram lingkaran itu kan 135 dengan sudut lingkaran. Sudut lingkaran itu kan 360 derajat, betul? Berarti 135 per 360 derajat, lalu kalikan dengan jumlah orangnya. Ya, jumlah orangnya kan tadi yang disurvei 720 orang, betul? Nah, dari sini kalian bisa hitung berapa sih sebenarnya kalau petani dalam jumlah orang dari 720 orang itu berapa sih yang jadi petani? Gitu. Nangkep nggak? Udah mulai paham, Pak. Terima kasih. Jadi berapa orang yang jadi petani? Dari 720 orang, si petani kan dapat 135 derajat tuh. Kalau dalam bentuk jumlah orangnya, berapa orang si petani? Pakai konsep yang Kak Bandar kasih. Coba hitung dulu. 135 derajat dibagi 360 derajat dikali 720 orang. 270. 270. Oke. Berarti kan gini ya, Mei. Satuannya kan itu derajat bagi derajat kan. Derajatnya kita hilangin aja ya. Karena kan derajat bagi derajat kan habis nih. Ini kita coret aja ya. Nah, tinggal 720 bagi 360. 720 bagi 360 kan, itu kan bisa dibagi ya.
720 bagi 360 itu 2, 360 bagi 360 itu 1. Jadi sisanya tinggal 135 kali 2 bagi 1. Betul ya? 135 kali 2 bagi 1. Berarti totally ada 207 orang yang disurvei dan pekerjaannya adalah petani. Jadi dari data ini kita dapat bahwa si petani itu ada 270 orang. Dengan komposisi si petani 135 derajat dan yang disurvei ada 720 orang. Oke. Lalu yang jadi buruh. Kalau Kak Bandar tanya buruh berapa sih? Oh, berapa orang sih? Lihat dulu si buruh tuh dapat bagian berapa derajat ya di diagram lingkarannya. Buruh berapa orang? Dalam diagram lingkaran tersebut si buruh ada 75 derajat. Jadi bandingkan derajatnya yang jadi bagiannya si buruh dengan diagram derajatnya lingkaran dikalikan dengan 720 orang tadi. Gitu. ya. 150. Perbandingannya berapa? Kira. Tadi putin kakak jadi 75 per 360. Dikali? 720. Oke, dikali 720 orang ya. Oke. Ya tadi kan derajatnya apa saja nih. Ya. Nah, tinggal 360 dengan 720 kan bisa dibagi tuh ya. 720 bagi 360 kan ini 2. Kayak tadi ya ini 1. Tinggal 75 kali 2 berarti 150 orang. Oke. Jadi totalnya buruh 150 orang. Yang PNS berapa orang? Yang PNS berapa orang? PNS berapa orang? 120. 120. Berarti Iya. 60 per 360 ya? 60 per 360 dikali 720 orang. Berarti tadi ya, coret aja nih. Ini 2, ini 1. Ya, derajatnya coret, 60 kali 2 berarti 120 orang. Oke, PNS udah, petani udah, buruh udah. Tinggal yang belum adalah pedagang. Pedagang berapa orang? Saya 90. 100. 90. Berapa? 90-nya dicoret Iya. 90 kan? Jadi berapa orang? 180. 180 orang. Dari 90 derajat per 360 ya. Kali 720. Ya kan? Nah, nanti adik-adik coba cek apakah betul totalnya semua jadi 720 orang dari yang kita cari tadi. Petani 270 orang, PNS 120 orang, buruh 150 orang, dan pedagang 180 orang. Coba cek, itu dijumlahkan semua orangnya, apakah betul 720 orang. Kalau betul, maka pengerjaan kita betul, tapi kalau salah,
jumlahnya, berarti ada yang keliru yang kita kerjakan. Pas. Ya. 270 tambah 180 itu berarti 450 ya. Lalu 450 tambah 150, 600. 600 tambah 120, 720. Oke? Nanti kalau ketemu selalu kayak gini di TKA, nggak usah bingung ya dikit ya. Jadi kalian tinggal lihat derajatnya, bandingkan dengan lingkaran, kalikan dengan jumlah orang yang disurvei. Itu, ya. Jadi ini hanya bentuk lain dari penyajian data gitu. Jadi nggak usah bingung. Ingat penyajian data itu bisa pakai tabel data, bisa pakai diagram batang seperti kemarin, dan diagram lingkaran. Nah, Kak, kira-kira kalau kayak gini bisa nggak dicari rata-ratanya? Nah, tergantung nanti rata-ratanya kalau dia dalam bentuk seperti ini, kita nggak usah cari rata-rata. Kita hanya diminta biasanya kita cari berapa jumlah orangnya, gitu ya. Beda dengan yang ini, yang sebelumnya tadi. Nah, yang sebelumnya ini bisa kita cari rata-ratanya. Karena ngomongin nilai, ya. Kita ngomongin nilai, berarti ini nanti bisa ngomongin rata-rata, median, sama modusnya kita bisa ngomongin di sini. Ya. Yang tadi catat dulu aja, kalau udah kita pindah ke sini. Nanti kita bahas yang ini. Ya, jadi kalau statistika sederhana itu biasanya bentuknya begini. Ya, Izin screenshot, Pak. oke, silakan. Saya sudah? Ya, kalau sudah kita lanjut ya. Kita balik ke yang tadi, ke yang nilai. Nah, kalau ini bisa lebih luas kita mencarinya, nggak cuma orangnya berapa, tapi nanti kita bisa cari median, modusnya berapa. Ya. Nah, misalkan ini dalam satu lingkaran, Kak Bandar punya, eh, misalkan ya, hmm, misalkan total siswa yang diamati atau objeknya itu totalnya adalah 900 orang. Dalam satu lingkaran ini yang diamati adalah 900 orang. Oke. Nah, dari 900 orang ini kan bervariasi, ada yang dapat nilai 60, 70, 80, 90 gitu ya. Ada juga yang dapat 100. Oke. Nah, balik lagi, kalau kalian mau cari jumlah orangnya berapa, kalian pakai perbandingan seperti tadi. Kalau tadi derajat, nah kalau sekarang kita ngomongin eh, persentasenya juga ada di sini, ya. Tapi lebih fix tuh sebetulnya kalian pakai derajat aja coba. Jadi misalkan nilai 60 itu kan dapat derajatnya 36 derajat. Yang dapat nilai 60 kalian bisa cari ada berapa orang sih, gitu ya. Coba cek dulu yang dapat nilai 60 ada berapa orang.
total yang diamatinya itu 900 orang atau objeknya 900 orang. Sembilan puluh. Hmm? 90. 90, Mi. Yuk, cek. 60 kan? Ada punya handphone. Yang 60 ya, nilai 60 ya. Ya. Nilai 60. Sahabatnya langsung buatin aja nilai 60 di sini, nanti kita buat tabelnya. Itu ya. Terus kita bagi frekuensinya gini ya. Kita konversi dia ke bentuk yang tabel data ya. Seperti kemarin. Oke. Nilai 60 berarti tadi karena dia 36 derajat, berarti korelasinya dengan yang tadi ya, sudut lingkarannya. Dikali 900 orang kan ini kan. Nah, 36 per 360 kan itu 36 bagi 360 kan ini bisa dicoret ya. Ini 1, ini 10. Oke, lalu 900 bagi 10 kan itu bisa aja. Jadi hasilnya 90 orang. Jadi yang dapat nilai 60 ada 90 orang. Ya, saya tulis di sini 90 orang. Lalu yang nilai sekarang nilai 70. Nilai 70 berapa orang? 70. Kalau kayak gitu lebih gampang ini aja pakai persentase aja. Persentasenya cocok nggak, Mei? Maksudnya kan itu presentasinya per 10%. Berarti tinggal 90 kaliin 3 aja, terus 90 kaliin 4. Cocok ya berarti ya dengan derajatnya ya. Nggak ada perbedaan kan? Persentase dengan derajatnya nggak ada perbedaan kan? Harusnya nggak ada. Coba cek dulu. Soalnya harusnya nggak ada kalau soalnya benar. Karena 36 derajat itu 10% betul ya? Terus 140 derajat, 144 derajat itu 40% dari 360. Betul ya? Nah, Melin bisa melihat dengan pandang yang persentase. Gitu ya. Yang lain apakah bisa melihat juga hal yang sama? Berarti kalau menurut Melin, karena nilai 70, dia persentasenya 30%, berarti 30% kali 900 orang. Totally berarti 270 orang. Gitu. 108 derajat itu adalah 30% dari 360 derajat. Jadi gini, kenapa dia 30%? Karena dia 108 derajat dibagi 360 derajat. Karena dia 30%. Nah, asalnya 30% itu dari sini. Derajatnya dibagi dengan derajat lingkaran. Paham nggak? Sulitkah memahami? Bisa dipahami. Buat aku lumayan pusing. Jadi di situ ada derajat, ada persentase. Jadi tidak ada bedanya keterangan persentase dengan derajat itu keterangannya sama gitu. Ya. Kalau buat aku ini lumayan pusing. Yang lain apakah mengalami hal yang sama? Kebingungannya sama atau enggak? Betran, Keisha, Zera, Lia, Akira, Caitlin, Justin, Samantha, Hana, apakah sama pusing juga melihat tabel begini? Biasa ya, Kak. Iya, jadi kalian bisa pakai persentase, bisa pakai derajat, tergantung di mana kalian expertnya. Jadi nggak usah pusing ya sebetulnya. Kan jelas tuh sebetulnya total pengamatannya 900 orang kan. Gitu. Berarti yang nilai 80 berapa orang? Terserah kalian mau pakai derajat atau mau pakai orang, bebas saja.
Yang penting kalian paham. 360. 360 orang. 80 itu dia dapat persentase 40%. 40% kali 900, 360 orang ya, Caitlin. Betul ya? Jadi dia 360 orang. Lalu nilai 90 berapa? Yang dapat nilai 90 berapa orang? Sembilan puluh itu persentasenya 15%, tapi kalau dalam bentuk derajat dia 54 derajat. Ada yang dapat berapa orang? Yang nilai 90? 135. 135. Thank you, Caitlin. 15% kali 900 itu 135 orang. Lalu sisanya yang nilai 100. Yang nilai 100 itu cuma 5%. Lima persen dari 900 orang berapa? Lima persen dari 900 orang berapa? 45. 45. Oke. Nah, nanti kita jumlahin ini pasti jumlahnya 900 nih. 90 tambah 270 tambah 360 tambah 45 tambah 135. Ini kalau dijumlahin harus 900. Kalau nggak 900 berarti ada yang salah dengan perhitungan kita. Gitu. Karena total yang diamatinya adalah 900 orang. Jumlah frekuensi ini 900 orang. Gitu. Apa nih ya? Bisa dipahami ya. Nanti kalau keluar di TKA, bentuk seperti ini statistika, Pak Bandar harap nggak bingung sih. Intinya fokus dengan apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, lalu kalian bisa pilih metodenya seperti apa. Mau pakai persentase boleh, mau pakai derajat juga boleh, gitu ya. Nah, coba cari rata-rata dari data ini. Rata-ratanya berapa kira-kira? Rata-rata dari data ini tuh berapa? Berarti kan kita butuh nilai kali frekuensinya ya, untuk cari rata-rata. Ada yang cari rata-ratanya, ada yang cari mediannya, ada yang cari modusnya. Kalian pilih aja ya. Biar waktunya cukup nanti ya. Kalian boleh cari rata-rata, median, atau modus dari data ini.
Rata-ratanya kalau nggak salah 77,5, Kak. 77,5. 0,5. Oke, kalau nggak salah berarti benar ya. Iya. Total nilai kali frekuensinya berapa jumlahnya? Berarti kan ini kita hitung ini 5.400. 9750. Berapa? 69.750. 69.750. Oke, ini 5.400. Ini sekitar 70 kali 270 itu sekitar 18.900 ya. Betul nggak? Betul ya? 8 kali 360. 248, 288, 28800. 135 kali 90. 13.365 bukan? Tolong bantu cek ya Han. Takutnya tak benar salah. 45 kali 100 berarti 4.500 ya. Nah, ini kan dijumlahin nanti untuk nyari rata-ratanya kan. Coba cek betul nggak? Dijumlahin Yang 90 kali 135 itu hasilnya 12.150. 12.150 itu kan, nggak benar salah kan? 12.150. Ya. 12.150. Oh iya, benar. 12.150 betul. Jadi rata-ratanya kan nilai kali frekuensi itu 69750 dibagi dengan 900 ya. Oke, tadi berapaan? 77,5. Ini ya? Iya. Oke. Lanjut, berarti medianya berapa? Nilai tengahnya berapa medianya? Atau letak medianya dulu deh. Letak medianya di data keberapa? Di frekuensi 360. Di frekuensi? 360. Oke, karena di 900 berarti letak medianya kan, letak medianya ya, kita belum ngomongin medianya. Letak medianya berarti di setengah kali 900 dan dia genap ya, setengah kali 900 tambah 1. Betul ya? Letak medianya di sini kan? Berarti di data 450 dan 451. Ini 90 tambah 270 masih 360. 360 tambah 720 tambah 360 berarti 720 di sini berarti ya. 450 dan 451 itu di frekuensi 360 ini. Oke, maka mediannya mudah kan? Berarti kita tinggal cek aja nih mediannya ini kan. Maka mediannya berarti data ke 450 kan 80, nilai 80. Data ke 451 juga nilai 80. Tinggal bagi 2 aja kan. 80 tambah 80 bagi 2 tetap 80. Oke, modusnya berapa?
modus dari data ini berapa? Medianya udah, rata-ratanya udah, modusnya berapa berarti? Ada yang udah dapat modusnya berapa? Ada yang sudah dapat modusnya berapa? Modus itu kan frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar kan di 360. Berarti dengan kita tentukan modusnya adalah berarti 8. 80. 80. Nah, ini kan bisa kelihatan langsung di sini nih. Ini modusnya nih. Gitu, ya. Modusnya 80. Modusnya di area sini karena dia punya persentase paling besar. 40% ya. Oke. Mudah kan? Konversi diagram lingkaran ke tabel data dan cari median modusnya dari sini. Oke, jelas ya? Oke. Nanti kita minggu depan belajar tentang simpangan dan jangkauan dari data kelompok. Ya. Ini agak lebih sulit sedikit aja sulitnya. Nggak terlalu sulit, karena patokannya atau pengertiannya itu tidak jauh dari konsep yang data tunggal. Ya. Oke, yang ini sudah dicatat. Kalau sudah kita mau absen. Udah ya? Absen ya? Yuk. Kita absen yuk. Silakan open cam-nya. Kita absen. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Selasa depan ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih Pak Gandar. Thank you, Kak. Yo, thank you Akira. Lupa tadi nggak welcome aku lagi sakit. Oh iya, cepat sembuh ya, Kir. Ya, Kak. Ya, jangan lupa istirahat dan makan yang sehat.